Bab 31. Terobosan, puncak lapisan ke-10. Tatapan Bai En yang menakutkan tertuju pada Luo Jian untuk beberapa saat sebelum mendengus keras. Tatapannya kemudian beralih ke Tie Tea dan Cheng Mingxiang yang masih bertarung sebelum dia berkata dengan suara rendah, "Apakah kalian masih belum berhenti?" Suaranya menggema seperti guntur, dan kedua orang itu terkejut oleh gema yang keras, menyebabkan mereka tuli untuk sementara waktu. Tie Tea dan Cheng Mingxiang langsung terdiam saat mereka melihat wakil kepala sekolah. Tie Tea tiba-tiba tersenyum dengan penuh kegembiraan. Wajah Cheng Mingxiang, di sisi lain, berubah menjadi penuh ketakutan. Tie Tea berjalan mendekat ke Jian Chen dan perlahan memeriksanya dengan cermat. Dengan suara rendah, dia berbisik, "Changyang Xiangtian, apakah kau terluka?" Jian Chen hanya menggelengkan kepalanya sebelum menatapnya dengan penuh arti agar dia tetap diam. Tie Tea hanya tertawa menanggapi. Meskipun ia memiliki hati dan tubuh seekor harimau, ia dapat memahami makna di balik tindakan Jian Chen. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri di belakang Jian Chen dan tetap diam sesuai keinginannya. Namun, Tie Tea masih terus mengamati Cheng Mingxiang dengan saksama dan mengedipkan mata padanya seolah-olah untuk memprovokasinya. Jelas pertarungan yang baru saja ia alami belum cukup untuk membuatnya benar-benar menikmatinya. Wakil kepala sekolah, Bai En, melirik tajam ke arah Luo Jian dan Cheng Mingxiang. "Luo Jian, kau sudah melanggar peraturan akademi. Kau tahu kesalahanmu." Luo Jian mengangkat kepalanya dengan kesal. Wakil kepala sekolah, memberi arahan di antara siswa adalah hal yang sangat umum. Changyang Xiangtian dan saya hanya melakukan itu dan tidak lebih. Mengenai saya melanggar peraturan akademi, murid Anda bertanya kepada Anda, peraturan mana yang saya langgar? Kau masih berani berdebat seperti ini? Geram Bai En. "Luo Jian, apa aturan ke-66 untuk Akademi Kargat?" Luo Jian memiringkan kepalanya sambil berpikir sebelum menjawab. "Peraturan ke-66 melarang perkelahian di perpustakaan dan perusakan perpustakaan." Bai En terus menatapnya. "Jika bukan karena aku menghalangi ki pedangmu, aku khawatir gerbang perpustakaan akan hancur karena ulahmu. Luo Jian, apakah kau menyadari kesalahanmu sekarang?" Wajah Luo Jian tiba-tiba berubah muram setelah mendengar itu. Apa yang dikatakan wakil kepala sekolah itu benar. Jika ki pedang yang ditembakkan berhasil dihindari oleh Jian Chen dan terus melaju, maka gerbang perpustakaan akan rusak parah dan mungkin juga melukai para penonton yang sedang menyaksikan. Luo Jian tidak berani mengatakan apakah Jian Chen mampu menghindari ki pedang atau tidak. Jika dia mengungkapkan skenario ini, dia takut akan ada tuduhan lain yang diajukan kepadanya. Karena sekolah memiliki peraturan yang jelas, yang menyatakan bahwa siswa bebas saling memberi petunjuk, tetapi jika mereka sengaja melukai seseorang, mereka akan dihukum berat. Selain itu, dia sengaja menggunakan ki pedangnya untuk melukai seseorang yang bahkan belum menjadi saint, jadi situasinya menjadi lebih rumit. Meskipun dia mengharapkan hasil akhir seperti ini, dia mengira dia akan bisa lolos dari hukuman yang lebih berat. Tetapi karena wakil kepala sekolah ada di sini, situasinya berkembang menjadi sesuatu yang tidak dia duga. Saat ini, dalam hati Luo Jian, dia hanya bisa berharap wakil kepala sekolah tidak akan memberi mereka hukuman yang terlalu berat. Luo Jian telah mengakui kejahatannya. Ucapnya kepada wakil kepala sekolah, ia tak berani bersikap arogan. Bai En mendengus sekali lagi sebelum berkata, "Luo Jian, kau telah melanggar salah satu peraturan akademi, oleh karena itu aku menghukummu ke aula perenungan untuk merenungkan kejahatanmu selama sebulan. Apakah kau keberatan?" Aula kontemplasi adalah tempat para siswa yang melanggar peraturan akademi akan dikirim. Meskipun namanya mengandung kata aula, bangunan itu hanyalah sebuah rumah batu kecil. Ukurannya lebih kecil dari kamar asrama dan hanya dapat menampung satu orang. Setelah pintu ditutup, orang di dalamnya akan berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Sekuat apapun cahaya dari luar, cahaya itu tidak akan mampu menembus rumah batu tersebut. Selain tidak dapat melihat apapun, tidak ada suara yang dapat terdengar. Bahkan jika badai hujan es terkuat sekalipun terjadi, orang di dalamnya tidak akan merasakan apapun. Luo Jian telah mengerti sepenuh hati dan tidak keberatan. Ucapnya sambil menundukkan kepala. Nada suaranya penuh hormat, dan tak seorang pun akan menyangka bahwa meskipun ia tampak menyesal, racun di hatinya semakin tumbuh karena dendamnya terhadap Jian Chen. Wakil kepala sekolah mengangguk, ekspresi ceria kembali ke wajahnya. "Kalau begitu, kalian boleh pergi dan mencari aula kontemplasi sendiri untuk merenung." Setelah itu,
Bai En mengalihkan pandangannya ke arah Cheng Mingxiang yang tampak cemas. Cheng Mingxiang, bahkan dengan kekuatanmu, untuk berpikir bahwa kau menindas seorang siswa baru, Akademi Kargat kita telah kehilangan muka karena ulahmu. Cheng Mingxiang berkata tanpa ekspresi, ajaran wakil kepala sekolah itu benar. Mingxiang memahami kesalahannya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Cheng Mingxiang, kuharap kau ingat, ini Akademi Kargat, bukan sekte Huayunmu. Jika kau ingin terus tinggal di Akademi Kargat, maka kau harus belajar mematuhi peraturan. Jika tidak, meskipun kau adalah tuan muda sekte Huayun, kau akan dihukum sesuai dengan perbuatanmu. Kuharap kejadian ini tidak akan terulang lagi. Kau boleh pergi. Ketika menyangkut Cheng Mingxiang, wakil kepala sekolah agak takut akan konsekuensinya dan tidak berani menghukumnya lagi. Cheng Mingxiang tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, saat dia dan para pengikutnya meninggalkan tempat itu dengan tenang. Melihat hal terburuk telah terjadi, Luo Yun, Chen Feng, dan Carl tidak ingin berlama-lama lagi dan pergi dengan sedih. Setelah kerumunan bubar, pandangan wakil kepala sekolah tertuju pada Jian Chen, dan dia tersenyum. Kau pasti Changyang Xiangtian. Jian Chen mengangguk, dan dengan nada yang tidak angkuh maupun menjilat, dia menjawab, ya, sayalah dia. Wakil kepala sekolah mengamati Changyang Xiangtian dengan saksama, dan ekspresi seriusnya yang sebelumnya menghilang. Dia tersenyum dan berkata, meskipun belum mencapai tingkat Saint, kau tetap berhasil memaksa Luo Jian untuk memanggil senjata Saint-nya. Changyang Xiangtian, kau cukup hebat. Wakil kepala sekolah, Anda terlalu berlebihan. Itu hanya karena keberuntungan sesaat, jawab Jian Chen lugas, ekspresinya sama sekali tanpa kesombongan. Sambil menatap ekspresi tenang Jian Chen, wakil kepala sekolah, Bai En, mengangguk memuji, Changyang Xiangtin, kamu perlu berlatih dengan benar, dan berusahalah untuk mencapai tingkat Saint sesegera mungkin. Terima kasih banyak atas perhatian wakil kepala sekolah. Saya pasti akan terus berlatih dengan tekun, Jian Chen tersenyum. Setelah itu, tatapan Bai En kembali tertuju pada Tie Tea. Tie Tea, meskipun sekarang kau adalah murid kepala sekolah dan identitasmu telah berubah, kau tetap harus ingat bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatanmu sendiri kau akan benar-benar mendapatkan rasa hormat orang lain. Hanya dengan cara itu kau bisa menghidupi dirimu sendiri di benua Tianyuan. Apakah kau mengerti? Tie Tea mengangguk dengan cerdik dan menjawab dengan suara teredam. Tie Tea mengerti. Ya. Wakil kepala sekolah mengangguk dan melanjutkan, meskipun kamu berada di puncak bakatmu dan masa depanmu tak terbatas, kamu tidak boleh, dalam keadaan apapun, menjadi terlalu percaya diri. Kamu harus selalu menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan terkendali. Kamu juga tidak bisa belajar apapun dari keluarga bangsawan itu, karena sekarang kamu adalah murid kepala sekolah. Pelatihanmu di masa depan akan lebih berat, dan kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasi. Kamu jelas tidak boleh menyia-nyiakan usaha keras kepala sekolah. Mendengar kata-kata itu, Tie Tea menepuk dadanya dan berjanji kepada Bai En, wakil kepala sekolah, jangan khawatir. Saya, Tie Tea, pasti akan berlatih dengan tekun. Saya sama sekali tidak akan mempermalukan guru. Wakil kepala sekolah tersenyum dan mengangguk, lalu meninggalkan ruangan. Setelah ia pergi, Jian Chen dan Tie Tea mengobrol sebentar, dan setelah berpamitan, Jian Chen kembali ke perpustakaan untuk membaca buku-bukunya. Ketika Jian Chen kembali ke perpustakaan, para siswa yang semula mengamati dari dalam perpustakaan, semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, kedua berita yang mengharukan itu menyebar ke seluruh Akademi Kargat dengan kecepatan yang luar biasa. Tie Tea, juara kedua kompetisi bela diri mahasiswa baru, ternyata menjadi murid kepala sekolah Akademi Kargat. Terlebih lagi, ia pernah bertarung sengit dengan jenius kultivasi, Cheng Mingxiang. Juara pertama kompetisi bela diri mahasiswa baru, Changyang Xiangtian, hanya menggunakan tangan kosong dan berhasil memaksa seorang Saint tingkat menengah, Luo Jian, untuk menggunakan senjata suci miliknya dalam pertempuran. Akhirnya, Luo Jian mengganggu wakil kepala sekolah Bai En, dan berakhir dengan dikurung di aula kontemplasi selama sebulan penuh sebagai hukuman. Kedua berita ini telah menyebar ke setiap sudut Akademi Kargat dalam waktu singkat, hanya 2 jam, mengejutkan para guru dan siswa. Pada saat yang sama, Tie Tea telah menjadi selebriti paling terkenal di Akademi Kargat. Awalnya ia hanyalah orang biasa, tetapi sekarang identitasnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan dunia. Para bangsawan yang awalnya memandang rendah dirinya karena latar belakangnya kini memandangnya dengan ekspresi baru. Sejak hari itu,
Tietea juga menjadi anak yang diincar oleh orang-orang dengan berbagai tingkat pengaruh untuk dimasukkan ke dalam keluarga mereka. Meskipun nama Jian Chen juga tersebar di akademi, namun popularitasnya telah sepenuhnya tertutupi oleh sorotan yang begitu besar dari berita tentang Tietea. Namun, Jian Chen tidak mempedulikannya. Meskipun demikian, masih banyak siswi yang memandang Jian Chen dengan tatapan terpesona. Penampilan Jian Chen sangat tampan, dan jelas tidak kalah dengan pria lain di Akademi Kargat. Ditambah dengan karisma unik dan kemampuannya yang luar biasa, dia benar-benar penakluk hati para gadis. Dengan demikian, di Akademi Kargat, Jian Chen telah menjadi pangeran impian di hati banyak gadis. Sejak pertempuran di perpustakaan, hari-hari Jian Chen jauh dari tenang. Setiap kali ia memasuki halaman sekolah, ia akan dikerumuni oleh banyak siswa laki-laki yang mencoba mencari berbagai alasan untuk berkelahi dengannya. Bahkan ketika ia pergi ke perpustakaan untuk membaca, ia masih diganggu oleh cukup banyak orang, sehingga ia bahkan tidak bisa membaca dengan tenang. Hingga saat ini, Jian Chen juga telah bertindak dan mendisiplinkan beberapa orang karena mereka bersikap merendahkan anak-anak dari keluarga kaya. Namun, mungkin karena Jian Chen terlalu pemaaf dalam mendisiplinkannya, upayanya hampir tidak berpengaruh dan hampir sepenuhnya diabaikan. Akhirnya, Jian Chen yang tak berdaya terpaksa membawa buku-buku itu kembali ke asramanya untuk dibaca atas izin wakil kepala sekolah. Selain membaca, Jian Chen menghabiskan hampir seluruh waktu luangnya untuk berlatih kultivasi. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Saat itu pagi hari, dan matahari baru saja terbit. Duduk bersila di tempat tidurnya, Jian Chen perlahan membuka matanya, dan pada saat itu juga, sebuah cahaya berkilat di matanya. Jian Chen menundukkan kepala dan perlahan merentangkan telapak tangannya. Ia melihat tangannya kosong, karena inti monster kelas 3 yang dipegangnya telah lenyap sepenuhnya. Merasakan kekuatan suci yang kuat mengalir melalui tubuhnya seperti sungai besar, Jian Chen akhirnya tersenyum. Ia telah menembus ke lapisan kekuatan suci ke-10. Setelah 3 bulan berlatih, dia telah menembus lapisan ke-10. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat Saint, dan bisa menembusnya kapan saja. Inti monster kelas 3 dari kompetisi bela diri tingkat pemula telah sepenuhnya digunakan olehnya. Meskipun dikatakan bahwa inti monster kelas 3 mengandung sejumlah besar energi, jumlah yang dibutuhkan Jian Chen untuk kultivasinya jauh lebih besar daripada orang biasa. Lagi pula, kemampuan yang dia capai melalui kultivasinya sangat menakutkan. Dengan demikian, inti monster kelas 3 yang memungkinkan orang biasa di lapisan ke-8 mencapai tingkat Saint menengah, hanya dapat membantu Jian Chen mencapai puncak lapisan ke-10. Bab 32. Perburuan Inti Monster. Jian Chen memandang langit dari jendela. Matahari sudah terbit cukup lama, jadi Jian Chen tahu bahwa hari sudah tidak pagi lagi. Hari ini adalah hari istimewa bagi Akademi Kargat, karena disinilah mereka akan mengadakan acara berskala besar yang akan diikuti oleh semua siswa dan guru. Acara ini disebut bertahan hidup di alam liar. Setiap siswa harus meninggalkan Akademi Kargat untuk tinggal di hutan yang berjarak 20 mil selama 3 hari. Dalam 3 hari tersebut, setiap siswa harus memiliki setidaknya 2 inti monster kelas 1. Bagi mereka yang mencapai level Saint, mereka membutuhkan 2 inti monster kelas 2. Jumlah inti monster tidak dibatasi, tetapi siapapun yang mendapatkan inti monster terbanyak akan diberi hadiah yang berharga, sebuah inti monster kelas 4 atribut bumi, serta sebuah cincin luar angkasa. Imbalan itu begitu menggiurkan, sehingga jika diperlihatkan kepada anak-anak dari keluarga kaya, mereka pun akan tergerak secara emosional karenanya. Pada saat yang sama, setiap siswa yang telah mencapai standar ini juga dapat mengakses buku-buku tentang berbagai keterampilan bertempur dan metode kultivasi di lantai 4 perpustakaan. Hadiah ini sangat menarik bagi mereka yang berasal dari keluarga biasa. Kemampuan bertarung adalah teknik yang dapat menciptakan serangan yang kuat. Bersama dengan penggunaan kekuatan suci yang berbeda, kemampuan ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 120%, menjadikannya teknik yang sepenuhnya melampaui kemampuan asli seseorang. Di sisi lain, metode kultivasi hanya dapat digunakan ketika seseorang mencapai tingkat Saint. Beberapa keluarga biasa bahkan tidak mengetahui metode kultivasi tingkat terendah, sehingga anak-anak yang lahir di keluarga ini harus bergantung pada metode pernapasan dangkal yang diberikan kepada mereka untuk mengkultivasi kekuatan Saint. Metode pernapasan ini tersebar di seluruh benua Tianyuan. Langkah-langkahnya sangat sederhana,
sehingga sebagian besar keluarga biasa mengetahui segala sesuatu tentang metode ini. Satu-satunya kelemahan adalah metode pernapasan ini hanya dapat membantu mereka berkultivasi hingga lapisan kekuatan Saint ke-10, dan sama sekali tidak berguna bagi orang-orang yang telah mencapai tingkat Saint. Dengan demikian, keterampilan bertempur dan metode kultivasi dianggap sebagai harta karun yang tidak terjangkau bagi rakyat biasa. Di benua Tianyuan, semua keterampilan bertempur dan metode kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat suci. Setiap tingkat kemudian dibagi lagi menjadi 3 tingkatan terpisah. Dasar, menengah, dan lanjutan. Setelah meninggalkan asrama, Jian Chen langsung menuju lapangan olahraga. Acara tersebut telah diumumkan 3 hari yang lalu dan sekarang, hampir semua siswa telah menyelesaikan persiapan mereka dengan mengasah kemampuan mereka hingga mencapai puncaknya. Saat Jian Chen tiba di lapangan olahraga, tempat itu sudah dipenuhi orang. Namun, masih terlihat jelas bahwa orang-orang terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari para bangsawan dan kelompok lainnya seluruhnya terdiri dari rakyat jelata yang tidak memiliki latar belakang penting. Semua siswa yang belum mencapai tingkat Saint memegang senjata baja yang berkilauan di bawah sinar matahari. Karena mereka menghadapi binatang buas, pihak administrasi sekolah mengizinkan mereka untuk memilih senjata mereka sendiri. Jian Chen berjalan menuju rak senjata. Namun, ketika melihat semua senjata di sana, alisnya berkerut. Senjata-senjata bagus hampir semuanya sudah dipilih oleh para siswa, dan satu-satunya senjata berkualitas yang tersisa adalah senjata berat yang membutuhkan banyak kekuatan untuk digunakan. Senjata-senjata itu sama sekali tidak cocok untuk Jian Chen. Jian Chen melirik seluruh rak senjata. Ketika dia melihat batang besi yang patah dengan ketebalan sekitar sebesar jarinya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menariknya keluar, hanya untuk menemukan bahwa batang besi itu panjangnya sekitar 3 inci dan permukaannya sudah sepenuhnya tertutup oleh bercak karat kuning gelap. Salah satu ujungnya memiliki titik yang sangat tajam. Jian Chen menimbang batang besi berkarat di tangannya lalu menguji kekuatannya, sebelum mengangguk puas. Batang besi ini sekilas tampak agak tidak cocok, tetapi berat dan panjangnya sesuai dengan Jian Chen, dan di antara senjata-senjata yang tersisa, hanya batang besi inilah yang mampu mengeluarkan sebagian besar kemampuan Jian Chen. Pada saat itu, Tie Tea keluar dari kerumunan. Di punggungnya terdapat kapak raksasa yang hampir sebesar tubuhnya. Hal itu membuat Tie Tea tampak semakin mengesankan dan perkasa. Tie Tea berjalan menghampiri Jian Chen dan pandangannya tertuju pada batang besi yang bernoda di tangan Jian Chen. Matanya menunjukkan kebingungan saat dia bertanya, "Hei, Changyang Xiangtian, apa yang kau lakukan dengan batang besi ini?" Jian Chen tertawa, "Apa lagi yang bisa kulakukan dengannya? Tentu saja untuk digunakan sebagai senjata." "Tidak mungkin, Changyang Xiangtian, kau benar-benar menggunakan batang besi jelek ini sebagai senjata? Kau, apakah otakmu waras?" tanya Tie Tea dengan terkejut. Jian Chen terkekeh dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Meskipun Tie Tea tidak mengerti mengapa Jian Chen menggunakan tongkat besi yang buruk sebagai senjata, dia tidak melanjutkan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Changyang Xiangtian, bagaimana kalau kita berdua bekerja sama? Jika kita bergandengan tangan, maka tidak ada binatang buas sihir kelas 1 yang dapat menghalangi kita. Kita bahkan mampu mengalahkan binatang buas sihir kelas 2. Selain itu, aku telah berburu binatang liar di hutan-hutan seperti ini sejak kecil, dan aku telah secara bertahap mempelajari cukup banyak pengalaman tentang bertahan hidup di alam liar. Jika kau bersamaku, aku berjanji kau tidak akan mengalami kesulitan apapun." Jian Chen mempertimbangkannya sejenak. Akhirnya, dia mengangguk setuju dengan tawaran Tie Tea. Sekolah tidak melarang siswa membentuk kelompok beranggotakan 3-5 orang untuk membunuh binatang ajaib, jadi banyak siswa akhirnya bergerak bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Pada saat itu, seorang bangsawan tampan dengan aura arogan menghampiri Tie Tea dan tersenyum. "Halo Tie Tea, namaku Xiu Misi. Aku berada di puncak lapisan kekuatan suci ke-10. Apakah kau ingin menjadi rekanku? Aku percaya bahwa jika kita bergandengan tangan, berburu makhluk ajaib akan jauh lebih mudah bagi kita berdua." Tie Tea melirik Xiu Misi dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Changyang Xiangtian dan aku sudah cukup. Kami tidak membutuhkan orang lain untuk bergabung." Menghadapi penolakan Tie Tea, Xiu Misi tidak menunjukkan keputusasaan. Ia menoleh ke arah Jian Chen dan wajahnya langsung berubah angkuh,
Orang ini pasti Changyang Xiangtian, penguasa keempat dari klan Changyang di kota Lore. Ayahku adalah pemimpin klan Xiumi di kota terlarang. Apakah Changyang Xiangtian Junior menerima saya ke dalam kelompok Anda? Meskipun kata-kata Xiumi si masih bernada relatif hormat, di baliknya tersembunyi ancaman. Kota terlarang adalah kota raja, dan pada masa kerajaan Gesun, kota terlarang dianggap sebagai kota kekaisaran karena istana kekaisaran terletak di kota terlarang. Mendengar ketegasan dalam ucapan Xiumi Si, Jian Chen mengerutkan alisnya. Dia menatap wajah tampan Xiumi Si, dan dengan dingin menjawab, "Maaf, tapi kami tidak lagi membutuhkan orang tambahan. Lagi pula, kita hanya menghadapi monster sihir kelas 1, jadi kita tidak punya waktu untuk mengurus orang lain." Mendengar itu, Xiumi Si langsung berubah warna seperti hati babi. Wajahnya menjadi gelap karena maksud Jian Chen, dan jelas bahwa Jian Chen meremehkan kemampuan Xiumi Si. Wajah Xiumi Si memerah, dan dia menatap tajam ekspresi acuh tak acuh Jian Chen, sebelum mendengus dingin dan pergi. Setelah Xiumi Si pergi, cukup banyak orang dari berbagai latar belakang menghampiri. Orang-orang ini tidak ingin menyapa Tie Tea, tetapi hanya ingin bergabung dengan kelompoknya. Namun, semuanya ditolak. Tie Tea tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang-orang ini, dan dia tidak ingin banyak berinteraksi dengan mereka. Setelah semua orang pergi, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dengan perawakan tinggi dan tegap, tidak jauh berbeda dengan Tie Tea, berjalan mendekat dari kejauhan. Ia berjalan lurus ke arah Jian Chen, mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Jian Chen dengan kuat sambil tertawa. "Kakak keempat, kau sekarang telah menjadi selebriti sekolah. Di antara semua siswa Akademi Kargat, aku yakin saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak tahu reputasimu. Lumayan, lumayan. Kau tidak mempermalukan klan Changyang, dan kakakmu juga berhasil menarik perhatian." Pemuda tegap itu adalah kakak laki-laki Jian Chen, Changyang Hu. Saat ini ia menunjukkan ekspresi yang sangat gembira, dan jelas bahwa kegembiraannya itu tulus. Jian Chen tersenyum. "Kakak, jangan bercanda. Oh ya, kau datang di waktu yang tepat. Kenapa kita tidak bergabung dalam grup untuk acara ini?" Changyang Hu menggelengkan kepalanya seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu. Ia dengan gembira menjawab, "Kakak keempat, jika kau bertanya padaku seminggu yang lalu, mungkin kakakmu akan setuju untuk membentuk kelompok denganmu. Namun, aku tidak bisa sekarang, karena seminggu yang lalu, kakakmu akhirnya berhasil menembus level Saint, sehingga menjadi seorang Saint. Ini berarti bahwa selama acara hari ini, aku akan memasuki lapisan ketiga untuk membunuh binatang sihir kelas 2, jadi aku tidak bisa bersama denganmu." Sambil mengatakan ini, sebuah kekuatan Saint yang kuat terpancar dari tubuh Changyang Hu, tangannya bersinar dengan cahaya kuning, membentuk kapak perang besar bermata dua. Kapak perang itu sebesar baskom cuci, dan memancarkan cahaya kuning. "Kakak keempat, lumayan kan? Setelah aku mencapai level Saint, aku terkejut menemukan bahwa aku sebenarnya memiliki atribut bumi," kata Changyang Hu dengan bangga. Para Saint yang memiliki atribut biasanya memiliki keuntungan besar saat melawan Saint tanpa atribut. Jika keduanya memiliki tingkat kekuatan yang sama persis dan saling bertarung, dalam keadaan normal, Saint dengan atribut pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Seseorang hanya dapat mengetahui apakah kekuatan suci mereka memiliki atribut setelah mencapai tingkat suci. Dengan demikian, siapapun yang belum menjadi suci tidak dapat mendeteksi apakah kekuatan suci mereka memiliki atribut atau tidak. Namun, peluang memiliki kekuatan suci yang memiliki atribut sangat rendah. Rata-rata, 1 dari 1000 suci dapat menggunakan atribut dalam kekuatan suci mereka. Selain itu, hampir semua yang berkumpul di Akademi Kargat adalah mereka yang memiliki potensi tertinggi di seluruh kerajaan Gesun. Itulah mengapa sangat wajar jika banyak Saint memiliki kekuatan Saint di antara sekelompok 1000 siswa. Melihat kapak bermata dua di tangan Changyang Hu, Jian Chen tak kuasa menahan senyum bahagia. "Kakak, selamat atas keberhasilanmu menembus tingkatan dan menjadi seorang Saint. Kau bahkan memiliki atribut." Ekspresi Changyang Hu sangat gembira, dan dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk beberapa pemuda yang bersamanya. "Benar, kakak keempat, saya harus memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda. Mereka adalah anak-anak yang relatif berprestasi yang berada langsung di bawah komando saya. Nama mereka adalah Changyang Aojian, Changyang Feng, dan Changyang Xiaotian. Kami memberi hormat kepada tuan keempat." Ketiga pemuda itu serentak membungkuk memberi hormat, sikap mereka sangat hormat. Hierarki di klan Changyang sangat ketat,
Jadi meskipun mereka adalah anggota klan Changyang yang lebih terkemuka, status mereka jauh lebih rendah daripada Jian Chen. Meskipun mereka semua lebih tua dari Jian Chen, mereka tetap harus memperlakukan Jian Chen dengan hormat. Terlebih lagi, saat memberi hormat kepada Jian Chen yang lebih muda, mereka bertiga tidak merasakan sedikit pun ketidakadilan. Sebaliknya, mereka justru merasa bangga. Bagaimanapun, Jian Chen telah berhasil mengalahkan Saint Kaadiun ketika ia baru berada di lapisan kekuatan suci ke-8 dan telah berhasil bertarung imbang tanpa senjata melawan Luo Jian. Akhirnya, ia bahkan memaksa Luo Jian untuk menggunakan senjata sucinya. Semua pencapaian Jian Chen membuat seluruh Akademi Kargat mendesah kagum. Di hadapan anggota klan Changyang lainnya, mereka tak bisa menahan rasa bangga. Bukan hanya karena Jian Chen adalah anggota klan mereka, tetapi karena dia adalah penguasa keempat klan Changyang. Bab 33, Ular Berbisa. Setelah Jian Chen memperkenalkan Tie Tea kepada kakak laki-lakinya, Changyang Hu, dan mereka mengobrol sebentar sebelum dipisahkan oleh wakil kepala sekolah, Bai En. Setelah kepala sekolah Bai En berpidato, ia menyuruh para siswa lainnya untuk sedikit membersihkan ruangan sebelum mengambil cincin ruang angkasa milik semua orang untuk mencegah mereka menyimpan inti monster mereka di dalamnya. Sebagai gantinya, ia memberi mereka sabuk ruang angkasa yang murah. Satu sabuk ini tidak terlalu mahal dan sebenarnya merupakan barang yang sangat umum sehingga akademi mampu membagikan 1000 buah. Ruang di dalam sabuk konveyor itu juga sangat kecil dan hanya dapat menampung hingga 1 meter persegi. Namun, itu sudah cukup untuk menampung inti monster. Untuk saat ini, setiap sabuk konveyor berisi sedikit obat-obatan untuk berjaga-jaga jika terjadi cedera. Setelah semua persiapan selesai, seluruh 1000 siswa meninggalkan akademi dengan meriah. Menuju hutan yang berjarak 20 mil, beberapa lusin guru menemani mereka. Misi mereka adalah untuk berpencar di hutan dan menyelamatkan siswa manapun yang berada dalam situasi yang mengancam jiwa, dengan wakil kepala sekolah Bai En memimpin kelompok tersebut. Setelah keluar dari akademi, kecepatan semua orang secara bertahap meningkat. Karena siswa terlemah di antara mereka berada di sekitar lapisan kekuatan suci ke-8, kecepatannya pasti bisa lebih cepat, meskipun mereka sudah bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya semua orang sampai di pinggiran hutan, tempat mereka semua dapat melihat cahaya putih samar yang menerangi dari dalam. Jian Chen memandang dengan aneh cahaya putih yang menyelimuti hutan itu. Ia telah membaca banyak buku di perpustakaan, jadi ia memahami alasan di balik cahaya putih tersebut. 300 tahun yang lalu, tempat ini hanyalah padang rumput tandus tanpa hutan sama sekali. Dengan mengerahkan 1000 orang dari Kargat, mereka akhirnya mengembangkan daerah tersebut dan setelah 1 tahun bekerja, sebuah hutan tercipta. Meskipun pada saat itu, luas hutan hanya 50 km. Setelah ratusan tahun, hutan tersebut telah berkembang menjadi seperti sekarang ini. Setelah hutan tumbuh subur, kepala sekolah Akademi Kargat, Brian, secara pribadi menghabiskan 3 hari 3 malam di hutan tersebut dan menyelimutinya dengan cahaya sebelum membaginya menjadi 3 wilayah. Setiap wilayah memiliki mantra yang kuat. Dan di tengah hutan, kepala sekolah melepaskan makhluk-makhluk sihir yang lebih lemah untuk dikembangbiakan agar menghasilkan makhluk-makhluk sihir yang lebih kuat bagi para siswa akademi untuk belajar bertarung. Kepala sekolah Brian telah menciptakan hutan ini untuk para jenius kerajaan Gesun dan telah mengerahkan banyak usaha untuk menciptakan hutan tersebut. Namun, kepala sekolah Brian telah lama pensiun dan posisinya telah digantikan oleh orang lain. Pada saat itu, kepala sekolah berjalan mendekat dan berkata, "Murid-muridku, mulai hari ini, kalian harus bertahan hidup di hutan selama 3 hari dan harus menyerahkan setidaknya 2 inti monster. Jika kalian menyerah di tengah jalan atau tidak mendapatkan 2 inti monster, maka itu akan dianggap sebagai kekalahan dan kalian tidak akan mendapatkan hadiah." Suaranya yang jelas terdengar oleh setiap murid. Saat ini, semua orang akan dipisahkan. Para siswa yang bukan seorang saint dapat berpasangan dengan seseorang di wilayah kedua untuk berburu inti monster. Bagi para siswa yang merupakan saint, silakan menuju ke wilayah ketiga. Setelah itu, semua orang mulai berpencar sementara Jian Chen dan Tie Tea berjalan bersama. Karena area tersebut telah dilindungi dari serangan makhluk gaib, siapapun yang memasuki area ini tidak akan diserang oleh makhluk gaib apapun. Saat memasuki area ajaib, Jian Chen dan Tie Tea sudah berada di wilayah pertama. Wilayah pertama dihuni oleh binatang buas dengan kekuatan yang sangat lemah, bahkan tidak sebanding dengan binatang ajaib kelas 1.
Jika berbicara tentang binatang buas lemah seperti ini, seluruh benua Tianyuan hanya menyebutnya binatang liar, dan baru setelah mencapai kelas pertama mereka dianggap sebagai binatang ajaib. Ke-100 siswa itu masuk bersamaan, menakut-nakuti hewan liar hingga menjadi tunduk dan membuat perjalanan relatif damai. Dengan cepat semua siswa berhasil melewati mantra dan masuk ke wilayah kedua. Semua monster di daerah ini adalah hewan ajaib kelas 1, jadi bagi mereka yang bukan seorang saint, bahkan hewan ajaib kelas 1 pun bisa menjadi ancaman. Memasuki wilayah kedua, Tietea dan Jian Chen memisahkan diri dari siswa lainnya dan menuju ke bagian hutan yang lebat. Di sekeliling mereka terdapat gulma setinggi manusia yang sangat menghalangi pandangan mereka. Karena tidak dapat melihat jalan, mereka hanya bisa menunduk dan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk ajaib. Changyang Siang Tian, mulai sekarang, makhluk-makhluk ajaib akan sering muncul, kita benar-benar tidak boleh lengah, kata Tietea dengan wajah serius. Ia telah berburu makhluk ajaib di hutan sejak kecil, jadi bisa dikatakan ia memiliki pengalaman yang kaya tentang mereka. Ia juga memahami bahaya yang ada di dalam hutan, dan jika seseorang tidak berhati-hati, maka mereka akan mudah kehilangan nyawa. Wajah Jian Chen memancarkan keyakinan, jangan khawatir, meskipun kau mengalami kesulitan, bukan berarti aku juga akan mengalami kesulitan. Dengan ingatan dari dunia sebelumnya, dia tidak menganggap enteng hutan ini. Di kehidupan sebelumnya, dia sering menjelajahi hutan, dan pengalamannya dalam hal hutan bahkan lebih luas dibandingkan Tietea. Ditambah lagi, Jian Chen telah membaca tentang binatang ajaib dalam sebuah buku, sehingga dia sangat memahami tentang binatang ajaib di hutan tersebut. Tietea memegang erat kapak perangnya yang besar sambil mengamati sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan. Meskipun aku telah membunuh banyak binatang buas di masa lalu, aku belum pernah membunuh binatang ajaib. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan seorang saint, jadi meskipun salah satunya adalah saint, itu belum tentu pembunuhan yang pasti. Aku tidak yakin apakah kita akan mampu membunuh binatang ajaib kelas 1 jika kita bertemu dengannya, dan jika kebetulan salah satunya melarikan diri, kita tidak akan bisa mengejarnya. Jian Chen tersenyum dan berkata, Tietea, mungkinkah kau tidak begitu percaya pada kekuatanmu sendiri? Wajah Tietea mulai memerah sambil menggaruk kepalanya. Dengan jawaban jujur, dia berkata, bukan itu masalahnya, aku percaya pada kekuatanku sendiri. Guruku bahkan mengatakan bahwa kekuatanku cukup kuat untuk mengalahkan saint biasa. Tapi aku belum pernah membunuh binatang ajaib kelas 1, apalagi melihatnya. Saat Tietea berbicara, wajah Jian Chen menjadi kaku sebelum mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara. Matanya sedikit menyipit saat dia mulai melihat sekeliling. Melihat Jian Chen tiba-tiba menjadi serius, Tietea menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Sambil memegang kapak perangnya di depannya, dia dengan hati-hati melihat sekeliling rerumputan di sekitarnya. Jian Chen menatap sekelilingnya untuk mencari titik bahaya yang paling potensial, tetapi rumput telah tumbuh subur dan tak terhalang selama bertahun-tahun dan menghalangi pandangannya, sehingga Jian Chen tidak dapat melihat apapun. Tangan kanan Jian Chen mencengkeram erat batang besi di tangannya saat dia berkedip sekali. Telinganya mulai bergetar saat dia berusaha keras untuk mendengarkan sekitarnya. Beberapa tarikan napas dalam kemudian, Jian Chen tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan cahaya terang. Seketika itu juga, Jian Chen melangkah maju dengan tongkat besi berkarat di tangan kanannya yang mulai memancarkan cahaya kuning terang. Seperti kilat, tongkat itu melesat ke depan dengan suara mendesis. Pada saat yang sama, sebatang ranting hijau tiba-tiba melesat dari rumputan seperti peluru dan dengan cepat mendekati Jian Chen dengan kecepatan yang menakutkan. Di udara, tongkat Jian Chen dan ranting hijau bertabrakan, menyebabkan ranting hijau itu berhenti bergerak. Saat perlahan berhenti, Jian Chen melihat bahwa ujung besi tongkat itu telah menembus lurus ke dalam tubuh ranting tersebut. Pada saat itu, keduanya tiba-tiba menyadari bahwa tongkat itu sebenarnya adalah ular berbisa hijau. Ketebalannya sebesar lengan orang dewasa, dan bagian yang terlihat saat itu panjangnya 2 meter. Angin kencang berdesir melewati telinga Jian Chen saat ia melihat Tietea mengayunkan kapak perangnya yang besar ke arah ular berbisa itu dengan suara yang memekakkan telinga. Kapak perang besar itu menebas tubuh ular berbisa, dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga ular berbisa itu terlempar hampir 10 meter ke belakang sebelum jatuh ke tanah dengan suara pelan. Namun, rerumputan di sekitar lokasi mereka saat ini tumbuh begitu lebat sehingga
jika mengesampingkan jarak 10 meter, Jian Chen dan Tie Tea hampir tidak dapat melihat 5 meter di depan mereka. Cepat kejar! Kita tidak bisa membiarkannya bersembunyi. Jian Chen jelas mengerti betapa tidak menguntungkannya situasi bagi mereka. Tubuhnya melesat saat ia mengejar ular berbisa itu dengan kecepatan tinggi. Dalam keadaan seperti ini, jika ular berbisa itu berhasil bersembunyi dengan hati-hati, maka mereka berdua akan berada dalam masalah besar. Lagi pula, setiap langkah di depan mereka tertutup rerumputan liar, dan sulit untuk melihat apapun di tanah. Akan sangat sulit untuk bertahan melawan ular berbisa itu jika ia bersiap untuk bersembunyi. Tanpa ragu-ragu, Tie Tea berlari ke arah yang dituju Jian Chen. Begitu Tie Tea menyusul Jian Chen sudah berhenti bergerak. Sekitar 3 meter jauhnya, ular berbisa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya yang dingin menatap mereka, lidahnya yang bercabang menjulur keluar masuk. Saat ular berbisa itu mengangkat tubuhnya, tingginya mencapai 1,5 meter. Tubuhnya, yang setebal lengan orang dewasa, memiliki 2 luka. Salah satunya adalah lubang berdarah yang ditinggalkan Jian Chen. Lubang itu begitu dalam sehingga tulang ular berbisa itu terlihat. Yang lainnya adalah luka panjang yang ditinggalkan Tie Tea. Luka itu membentang di sepanjang tubuh ular berbisa yang tebal. Bagian luar luka itu tampak berantakan, dengan darah merah segar yang terus mengalir tanpa henti. Mata Jian Chen dengan hati-hati mengikuti gerakan ular berbisa itu. Meskipun ular berbisa di depan mereka adalah spesies dengan serangan yang relatif lemah, ia tetaplah binatang ajaib kelas 1. Kekuatannya tidak akan lebih lemah daripada seorang saint yang telah memadatkan senjata saintnya. Tie Tea menatap ular berbisa itu dengan ekspresi serius. Urat-urat di tangannya menonjol saat dia menggenggam kapak perangnya erat-erat, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya kapan saja. Saat kedua pihak berada dalam kebuntuan, Jian Chen akhirnya bertindak. Jarak pendek 3 meter bukanlah apa-apa baginya, dan dengan gerakan tubuhnya, Jian Chen telah menempuh jarak 2 meter. Dalam sekejap, dia muncul di depan ular berbisa itu. Batang besi di tangannya mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga saat diayunkan ke depan lebih cepat dari yang bisa dilihat mata telanjang, langsung menuju ular berbisa yang saat itu berjarak 7 inci darinya. Ular berbisa itu mengeluarkan jeritan kasar saat dengan lincah menggerakkan tubuhnya ke samping untuk menghindari pukulan fatal. Meskipun demikian, batang besi yang berkarat itu masih berhasil menembus tubuhnya hingga berlubang, dengan ujung yang tajam mencuat keluar melalui sisi lainnya. Rasa sakit yang hebat membuat ular hijau itu berteriak serak, mulutnya terbuka lebar. Yahei! Gerakan Tie Tea sangat cepat, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas kapak perangnya dengan keras ke arah kepala ular berbisa itu. Kapak perang itu menembus kepala ular berbisa seukuran kepalan tangan, membuatnya terlempar tinggi ke udara. Hujan darah turun, dan darah segar menyembur deras dari luka di tubuhnya yang hijau. Dalam sekejap, rerumputan di sekitarnya tertutup warna merah. Bab 34, berburu inti monster dengan santai. Melihat kepala yang terlepas berputar di udara sementara tubuhnya kejang-kejang dan menyemburkan darah, wajah Tie Tea dipenuhi rasa khawatir. Pada saat ini mereka dengan mudah membunuh binatang ajaib kelas 1, yang membuatnya merasa lebih percaya diri akan kekuatannya. Ular berbisa berwarna cien itu bahkan tidak membuat Tie Tea mengeluarkan banyak energinya sama sekali. Jian Chen perlahan memisahkan tubuh ular berbisa dari batang besi dan menyeka darahnya ke rumput di sekitarnya. Sebenarnya Jian Chen lah yang paling banyak berkontribusi dalam membunuh binatang ajaib kelas 1. Jika bukan karena tusukannya yang secepat kilat menembus tubuh ular berbisa dan melukainya dengan parah, maka kapak perang Tie Tea tidak akan mampu memutus kepala ular itu. Sambil mengingat kembali kapak perangnya, Tie Tea menatap kepala yang terlepas itu dengan bangga sambil menginjak bangkai ular berbisa yang sudah mati. Changyang Xiangtian, ini binatang buas sihir kelas 1? Betapa lemahnya. Jian Chen tertawa mendengar ucapan Tie Tea. Bukan karena binatang ajaib itu lemah, tetapi karena kita berdua jika digabungkan terlalu kuat. Lagi pula, binatang ajaib kelas 1 ini tidak akan menimbulkan banyak masalah bahkan bagi seseorang yang baru saja mencapai tingkat saint. Tie Tea membalas senyuman Jian Chen dan menyeka kapak perangnya hingga kering dari darah. Sambil mengangkatnya ke bahu, dia tertawa kecil dan berkata, "Jika kau berkata begitu, bukankah itu berarti kita bisa dengan santai berjalan-jalan dan membunuh binatang ajaib kelas 1?
Sepertinya Jian Chen telah menyadari sesuatu, wajahnya menunjukkan senyum gembira. Lumayan, dengan kekuatan kita berdua, bahkan jika kita melawan binatang ajaib kelas 1 sendirian, kita akan mampu membunuhnya dengan mudah. Tetapi jika kita bergabung, maka tidak ada binatang ajaib di wilayah kedua yang akan mampu merepotkan kita. Binatang ajaib di sini tidak kuat, karena akademi memang sengaja memperuntukannya bagi siswa untuk membantu mereka mendapatkan pengalaman bertempur. Tidak akan ada binatang ajaib yang kuat di sini, kecuali... Ia berhenti sejenak sambil berpikir. Keheningan Jian Chen membuat Tie Tea terdiam. Kecuali apa? Kecuali jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib. Namun, kita masih belum tahu apa yang ada di sini atau tidak. Wajah Jian Chen tampak serius saat berbicara. Dengan kekuatannya, Jian Chen tidak akan menemukan masalah jika dia bertemu dengan binatang ajaib kelas 1, tetapi jika dia bertemu dengan sekelompok besar binatang ajaib, maka tidak akan ada jalan keluar sama sekali. Tie Tea mengerutkan alisnya dan berkata dengan ragu, "Itu sepertinya tidak mungkin. Aku sudah sering ke hutan dan belum pernah melihat banyak sekali makhluk ajaib berkumpul bersama. Belum tentu kita tidak akan bertemu. Aku sudah membaca buku-buku di perpustakaan tentang makhluk ajaib. Ada beberapa jenis makhluk ajaib yang hidup berkelompok. Bersama-sama, kekuatan mereka sangat besar dan sangat jarang mereka bepergian sendirian." Jian Chen berjalan ke tempat kepala ular yang terpenggal itu berada dan baru kemudian menyadari bahwa ular berbisa itu hanya berukuran 6 hingga 7 meter. Menggunakan batang besi untuk memotong sepanjang 7 meter, ia mengeluarkan batang besi itu dari tubuh ular berbisa dan menemukan kristal berdarah. Di benua Tianyuan, terdapat banyak jenis inti monster yang berbeda, dan inti monster tersebut sama sekali tidak mirip satu sama lain. Beberapa binatang ajaib memiliki inti monster di kepala, beberapa di perut, dan beberapa di bagian bawah perut. Ular berbisa misalnya, memiliki inti monster di ekornya, tetapi Jian Chen sudah mengetahui hal itu sejak lama. Peng! Tie Tea mengayunkan kapak perang di bahunya ke sebuah pohon. Kapak itu menancap ke pohon dengan mulus seperti air dalam ember sebelum dia berteriak keras. Jika memang ada binatang buas ajaib yang berkelompok, aku, Tie Tea, pasti akan membunuh mereka semua. Jian Chen memegang inti monster yang didapatnya dari ular berbisa Qian dan membersihkannya dari darah dengan rumput di dekatnya. Melemparkannya ke Tie Tea, dia berkata, "Baiklah, tidak perlu berteriak. Ada banyak binatang ajaib yang berkeliaran dalam kawanan di benua Tianyuan, tetapi bukan berarti kita pasti akan bertemu dengan salah satunya. Tidak ada yang pasti, bagaimanapun juga, ini adalah hutan binatang ajaib." Tie Tea merebut inti monster yang dilemparkan kepadanya dan menatap Jian Chen dengan aneh. "Kenapa kau memberikan ini padaku?" Jian Chen tertawa. "Ular berbisa itu dibunuh olehmu, jadi inti monster ini adalah hak milikmu." Melihat Tie Tea berusaha mencari alasan untuk membantah, Jian Chen melanjutkan, "Inti monster ini milikmu, jangan membantah. Ambil saja. Lagi pula kita masih punya 3 hari lagi. Dengan kecepatan kita saat ini kita pasti bisa mendapatkan lebih banyak lagi, jadi aku tidak terlalu peduli dengan satu inti monster ini." "Haha, baiklah kalau begitu. Aku akan mengambil inti monster ini. Inti monster berikutnya akan menjadi milikmu, siapapun yang membunuhnya nanti." Sambil mengangkat inti monster yang berlumuran darah tinggi-tinggi ke udara, Tie Tea sangat gembira. Tentu saja itu wajar, karena ini adalah inti monster pertama yang didapatnya setelah membunuh binatang ajaib kelas 1. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan. Karena tahu Jian Chen memiliki indera yang tajam dalam mendeteksi bahaya, Tie Tea menyerahkan tugas patroli kepada Jian Chen. Di sisi lain, ia terus-menerus menebas rumput di depan mereka untuk membersihkan jalan. Meskipun terus-menerus mengayunkan kapak perang yang berat itu menghabiskan banyak energi, bagi Tie Tea, yang memiliki kekuatan luar biasa, itu semudah makan. Baginya, tindakan ini sama sekali tidak melelahkan. Lagi pula, kekuatannya cukup besar untuk menakutkan orang lain, dan ia tampaknya juga memiliki energi yang tak terbatas. Dengan demikian, mustahil baginya untuk kelelahan dalam situasi seperti ini. Tidak lama setelah keduanya pergi, telinga Jian Chen berkedut, dan langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangannya ke arah Tie Tea, yang saat itu sedang menebas rumput di depan mereka, dan memberi isyarat agar dia diam. Tie Tea secara intuitif memahami situasi tersebut, dan menghentikan upayanya untuk menebas rerumputan liar. Sambil menggenggam kapak perangnya erat-erat, ia kembali ke sisi Jian Chen, dan berdiri berdampingan dengannya.
Mata Tie Tea berkilat saat ia mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Napas mereka menjadi sangat lemah, sementara ekspresi mereka dipenuhi kehati-hatian. Perbedaannya adalah Tie Tea terus-menerus melihat sekeliling, sedangkan Jian Chen dengan lembut memejamkan matanya untuk mencoba merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Saat ini sangat sulit untuk melihat apapun di antara rerumputan. Bahkan jika memang ada bahaya yang tidak diketahui yang mengintai di sekitar, sayangnya itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena itu, Tie Tea tidak dapat menemukan apapun meskipun telah mengamati keempat sudut ruangan dalam waktu yang lama. Jian Chen memejamkan matanya perlahan, telinganya yang tajam berkedut secara berkala mencoba menangkap semua suara yang datang dari sekitarnya. Pada saat yang sama, kesadarannya juga mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia menggunakan jiwa yang kuat untuk menjangkau dan merasakan dunia di sekitarnya. Pada saat itu, Jian Chen teringat salah satu pertarungannya melawan Dugu Qiubai. Akhirnya, tepat ketika dia hampir mati, kekuatannya tiba-tiba menembus batas dan mencapai alam Dewa Pedang. Pada saat itu, jiwanya menjadi sangat kuat dan bahkan dapat mewujudkannya di luar tubuhnya ke udara sekitarnya. Setiap kali dia menyebarkan jiwanya ke suatu area, maka tidak akan ada siapapun atau apapun di dalamnya yang dapat lolos dari persepsinya. Namun, yang membuat Jian Chen menyesal adalah setelah memasuki dunia ini, meskipun jiwanya sangat kuat, dia tidak lagi dapat memperluasnya keluar. Jika tidak, hutan lebat ini tidak akan memberikan kesulitan sama sekali kepada Jian Chen. Mencari binatang ajaib yang tersembunyi akan sangat mudah. Jiwa Jian Chen terkonsentrasi dengan sangat rapat, dan dia mengerahkan seluruh upayanya untuk merasakan sekitarnya. Perlahan, jiwanya memasuki keadaan yang unik. Meskipun dia belum memperluas jiwanya, pada saat itu, jiwanya tampaknya telah menjalin hubungan halus dengan berbagai tumbuhan di sekitarnya, menyatu. Perasaan ini sangat misterius. Namun, begitu Jian Chen memasuki kondisi ini, indranya langsung meningkat ke level baru. Akhirnya, suara napas yang hampir tak terdengar memasuki jangkauan indranya. Napas itu sangat lemah sehingga bahkan jika seseorang berdiri di sebelahnya, kemungkinan besar tidak akan bisa mendengarnya. Dalam sekejap, Jian Chen membuka matanya, dan dalam sekejap, dia telah menghilang dari lokasi asalnya dan terbang ke samping dengan kecepatan tinggi. Sambil bergerak, Jian Chen terus memutar dan menyesuaikan tubuhnya untuk menghindari ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Dalam sekejap, Jian Chen telah menempuh jarak 10 meter. Ia dengan cepat mengayunkan batang besi di tangannya dengan kecepatan kilat, diam-diam memotong dedaunan dan gulma di sekitarnya, ujungnya diarahkan ke sosok hitam yang bersembunyi di dalam rumputan. "Oh!" Jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar saat bayangan gelap melompat keluar dari rumputan, menerjang ke arah Jian Chen dengan mulutnya yang menganga lebar. Ini adalah seekor macan kumbang hitam, panjangnya sekitar 2 meter. Kepalanya memiliki luka terbuka tempat darah segar mengalir keluar. Darah mengalir di bulu hitam di wajahnya, memperkuat penampilannya yang ganas. Tatapan Jian Chen setajam pedang, dan seringai mulai terbentuk di wajahnya. Dia mengayunkan lengannya, dan sekali lagi mencambuk dengan batang besi di tangannya dengan kecepatan yang tak terduga. Sasarannya adalah leher macan kumbang hitam itu. Hingga akhir, macan kumbang hitam itu sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, karena ujung tajam batang besi itu menusuk dalam-dalam ke tenggorokannya. Selain itu, karena tubuh macan kumbang hitam itu saat ini sedang melayang di udara, tubuhnya yang berat dengan cepat jatuh ke bawah, mendorong batang besi itu semakin dalam menembus lehernya. Akhirnya, ujung batang besi itu menembus lehernya, dan ujungnya keluar di sisi lain. Kali ini, macan kumbang hitam itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati. Ia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, kesedihan terpancar dari tatapannya. Pada saat itu, Tie Tea akhirnya berhasil menyusul dari belakang. Ketika ia melihat ke tanah, ia melihat batang besi berkarat menembus tenggorokan macan kumbang hitam itu. Seketika, matanya membelalak karena sangat terkejut. "Changyang Xiangtian, ini, kau yang membunuhnya?" Suara Tie Tea bergetar karena terkejut. Meskipun dia telah menyaksikan saat senjata Jian Chen menembus tenggorokan macan kumbang hitam itu, dia masih tidak bisa mempercayai pemandangan itu, sekeras apapun dia mencoba. Itu karena waktu yang berlalu terlalu singkat. Ketika Jian Chen menyerbu, Tie Tea sudah mengikutinya dengan kecepatan maksimal. Namun, saat dia berhasil menyusul, yang dia lihat hanyalah binatang ajaib kelas 1 yang sekarat di tangan Jian Chen.
Waktu yang berlalu jelas tidak cukup lama untuk menarik napas, atau bahkan setengah napas pun. Mampu membunuh binatang ajaib kelas 1 dalam waktu setengah tarikan napas adalah hal yang wajar bagi sebagian profesional. Namun, Tietea jelas tahu bahwa kemampuan Jian Chen belum mencapai tingkat Saint. Terlebih lagi, senjata yang digunakannya hanyalah sebatang besi berkarat. Jian Chen meletakkan kakinya di atas kepala macan kumbang hitam itu, dan perlahan menarik keluar batang besi. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia berkata, "Benar, aku telah membunuhnya. Namun, itu hanya kebetulan. Awalnya, tidak mungkin ia mati secepat ini. Namun, ia terus mendekati senjataku, dan pada akhirnya, nyawanya padam sebelum ia sempat berteriak putus asa." Mendengar itu, Tietea mengusap bagian belakang kepalanya, dan melirik ragu-ragu ke wajah Jian Chen yang acuh tak acuh. Dengan tak percaya, dia bertanya, "Benarkah? Kau tidak berbohong padaku?" Jian Chen tertawa, "Tentu saja itu benar. Mengapa aku harus berbohong padamu?" Melihat ekspresi tulus Jian Chen, Tietea sangat bingung dan bergumam, apakah makhluk ajaib bodoh seperti itu benar-benar ada, sampai rela menyerahkan diri kepada sebuah senjata? Bab 35, Liang Xiaole. Setelah mengambil inti monster macan kumbang hitam, Jian Chen dan Tietea melanjutkan perjalanan mereka untuk membunuh binatang-binatang ajaib. Membunuh binatang ajaib kelas 1 dengan mudah tanpa memiliki kekuatan seorang saint adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh setiap siswa baru sebagai tugas yang sangat sulit. Bahaya yang mengancam jiwa dapat terjadi kapan saja, tetapi bagi Jian Chen dan Tietea, itu hampir seperti mereka sedang bermain game. Wilayah kedua seperti gudang harta karun inti monster bagi mereka berdua. Hari berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Jian Chen dan Tietea menemukan area terbuka di hutan untuk berkemah. Di antara mereka, terdapat api unggun yang berkelap-kelip menerangi kegelapan pekat. Bayangan kedua anak laki-laki itu menari-nari di belakang punggung mereka, membuat pantulan mereka tampak seperti setan yang saling mengancam. Kegelapan menyelimuti mereka dari keempat penjuru, dan jika mereka keluar dari jangkauan api yang terang, mereka bahkan tidak akan bisa melihat tangan mereka sendiri di depan wajah mereka dalam kegelapan. Namun, suasana tidak begitu damai, karena di suatu tempat di hutan yang jauh, terdengar lolongan seekor binatang ajaib. Hanya suara itu saja sudah cukup untuk menakutkan siapapun, dan bagi seseorang yang sudah sangat takut, suara itu akan membuat mereka semakin ketakutan. Tietea memutar inti monster di tangannya di atas api, menyebabkan cahaya api menyinarinya. Sekilas melihat kedua anak laki-laki itu, terlihat bahwa pakaian mereka tidak dalam kondisi baik dan berlumuran darah. Darah itu semuanya berasal dari hewan ajaib, sementara pakaian mereka robek karena semak berduri. "Changyang Xiangtian, kau benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kau bisa menggunakan tongkat besi berkarat dengan begitu luar biasa. Semua monster ajaib yang kita lawan hari ini kau bunuh. Hanya ular berbisa yang tadi berhasil kubunuh." Seru Tietea sambil menghujani Jian Chen dengan pujian. Wajah Jian Chen tersenyum lebar, "Aku hanya mengambil kesempatan saat melihatnya. Jika bukan karena kau yang memberikan kerusakan dengan kapakmu, maka akan jauh lebih sulit untuk membunuh binatang-binatang ajaib itu." Tietea tertawa, hatinya akhirnya merasa lega mendengar kata-katanya. "Changyang Xiangtian, bisakah kau memberitahuku, bagaimana kau bisa tahu apakah kita berada di dekat makhluk ajaib atau tidak?" Tietea tentu saja sangat penasaran tentang hal ini. Sepanjang hari ia memikirkannya, tetapi baru sekarang ia menemukan waktu yang tepat untuk bertanya. Jian Chen tidak berusaha menyembunyikan apapun dan malah menunjuk telinga dan kepalanya. "Aku menggunakan ini dan ini." Tietea menatap Jian Chen sambil menunjuk telinga dan kepalanya dengan rasa ingin tahu sebelum bertanya. "Kau menggunakan telingamu untuk mendengarkan dan pikiranmu untuk berpikir. Kau hanya setengah benar." Jian Chen mengambil batang besi di sisinya dan mulai mengasahnya pada sepotong batu kecil. Dengan linglung, ia menjawab, "Selain mengandalkan telinga untuk mendengarkan, aku menggunakan jiwaku untuk merasakan lingkungan sekitarku. Namun, metode ini terlalu sulit bagimu untuk dilakukan." "Oh." Tietea mengangguk mengerti sambil memikirkannya dalam hati. Jian Chen merasakan ujung tajam batang besi itu sebelum meletakkannya. Sambil memegang sabuk angkasanya, dia berkata, "Tietea, mari kita periksa penghasilan kita hari ini." Sambil menggoyangkan sabuk angkasanya, inti monster yang tersimpan mulai berjatuhan. Satu demi satu,
Inti monster mulai berjatuhan dari sabuk ruang angkasa dan secara bertahap tempat di depan Jian Chen mulai dipenuhi inti monster hingga mencapai ketinggian 1 kaki. Tietea pun mengikuti dan mulai mengguncang sabuk luar angkasanya sendiri. Pada akhirnya, sebuah gunung kecil pun terbentuk di depannya. Aku punya 48 core monster di sini. Jian Chen tertawa, keuntungannya hari ini sangat besar. Aku punya 49 di sini, aku mengalahkanmu 1. Tietea sangat gembira, dia belum pernah melihat inti sebanyak ini sebelumnya. Ini adalah yang pertama baginya, karena dia bahkan belum pernah melihat satupun inti monster sebelumnya. Bagi Tietea yang lahir di keluarga biasa, inti monster ini memiliki harga yang sangat mahal meskipun semuanya adalah inti kelas 1. Untuk hari pertama yang menguntungkan seperti ini, lumayan. Aku tidak tahu berapa banyak inti monster yang kita butuhkan agar menjadi yang memiliki inti monster terbanyak. Lagi pula, hadiahnya cukup menggiurkan. Sebuah inti monster kelas 4 dan sebuah cincin ruang angkasa. Bahkan Jian Chen pun tergoda oleh hadiah-hadiah tersebut, dia benar-benar menginginkan inti monster kelas 4 itu, energi di dalamnya akan berkali-kali lebih kuat daripada inti monster kelas 1. Pada saat itu, mata Jian Chen tiba-tiba menjadi gelap saat dia berbisik, cepat simpan semua inti monster, orang-orang akan datang. Setelah mengatakan itu, dia segera mulai menyimpan semua inti ke dalam ikat pinggangnya dan memakainya kembali. Tietea juga bergerak cepat. Begitu mendengar Jian Chen memulai, dia sudah mulai menyimpan semua inti monster. Tietea telah selesai pada saat Jian Chen selesai. Setelah keduanya menyimpan inti monster mereka, setelah beberapa tarikan napas gugup, rumput di kejauhan bergeser ke samping dengan suara gemerisik saat seseorang yang sangat kurus berjalan keluar. Saat orang itu melihat Tietea dan Jian Chen duduk di dekat api, ekspresi terkejut muncul di wajahnya sebelum tiba-tiba mengeluarkan teriakan gembira. Itu adalah seorang wanita kecil lemah yang berpegangan pada jerami padi untuk menopang tubuhnya, yang datang tertatih-tatih. Akhirnya aku menemukan seseorang, akhirnya aku menemukan seseorang. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku takut, sangat takut. Makhluk-makhluk ajaib itu ingin memakanku. Suara orang itu terdengar cukup panik dan penuh ketakutan. Namun, entah bagaimana suaranya masih terdengar lembut. Mendengar suaranya, Jian Chen dan Tietea kemudian menyadari bahwa orang di depan mereka adalah seorang perempuan karena api di belakang mereka menerangi tubuhnya, memperlihatkan seragam Akademi Kargat miliknya kepada mereka berdua. Namun, seragam itu telah robek akibat ranting dan duri, beberapa bagian tubuhnya sudah terlihat di bawahnya dan bahkan pakaian dalamnya pun terlihat mencuat. Seragam itu sendiri berlumpur seolah-olah dia telah jatuh berkali-kali. Wajah gadis itu kotor oleh lumpur hingga penampilannya pun tak bisa terlihat jelas. Namun, di wajahnya terlihat bukti, ia menangis sambil memohon kepada Jian Chen. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, tak ada yang terpancar selain ketidakberdayaan di matanya. Duduklah. Jian Chen berusaha bersikap sebaik mungkin. Melihat situasinya, ia sudah menduga masalah apa yang telah terjadi. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan anak laki-laki yang paling gegabah pun akan merasa ngeri, apalagi seorang gadis kecil. Melihat bahwa orang itu sebenarnya seorang gadis cantik, kewaspadaan Tietea mereda. Dengan hati-hati meletakkan kapak perang di tangannya, dia menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu. Jian Chen dengan tenang menatap gadis muda itu, lalu bertanya, "Bisakah kau memberitahuku siapa namamu?" "Namaku Liang Xiaole." Gadis muda itu tergagap. Melihat tatapan Jian Chen dan Tietea yang berbinar, dia tak kuasa menahan rasa takut, serta sedikit rasa khawatir dan tidak aman. "Mengapa wanita sepertimu tidak bersama orang lain? Jika kau begitu takut, mengapa kau berjalan sendirian melewati hutan ini? Hanya beberapa suara acak saja sudah membuatmu sangat ketakutan," tanya Tietea dengan suara teredam. Liang Xiaole menatap Tietea dengan malu-malu sebelum berkata pelan, "Awalnya aku datang ke sini bersama beberapa teman, tetapi sayangnya kami bertemu dengan seekor binatang ajaib. Binatang ajaib itu cukup kuat, dan kelompok teman-temanku tidak mampu mengalahkannya. Tak lama kemudian sebagian besar dari kami terluka, dan kami semua berpencar untuk melarikan diri, tetapi aku tersesat." Mendengar itu, Tietea tersedak air liurnya sendiri sebelum berkata, "Bahkan dengan sebuah kelompok, kau tidak mampu mengalahkan binatang ajaib kelas 1? Betapa tidak bergunanya, hanya Changyang Xiangtian dan aku saja sudah membunuh lebih dari 100 binatang ajaib hari ini." Ekspresi bangga muncul di wajahnya saat ia mengingat fakta itu. Gululu. Pada saat itu,
suara aneh tiba-tiba terdengar. Seketika, Jian Chen dan Tie Tea sama-sama mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah perut Liang Xiaole, yang saat itu masih terus berbunyi keras. Kamu pasti lapar, Jian Chen tersenyum. Ya, Liang Xiaole mengangguk malu-malu, dan dengan hati-hati berkata, aku belum makan seharian. Sudut matanya berbinar saat ia melirik api unggun. Tempat daging binatang ajaib berwarna keemasan yang dimasak dengan sempurna itu meneteskan minyak yang kaya. Ia dengan rakus menghirup aromanya, tetapi semakin ia melakukannya, semakin keras perutnya berbunyi. Akhirnya, baik Jian Chen maupun Tie Tea hanya bisa mendengar suara gemuruh di telinga mereka. Jian Chen tersenyum. Dia mengambil tusuk sate berisi daging ajaib itu, dan tanpa takut panas, langsung menggunakan tangannya untuk merobek sepotong besar daging. Sambil menyerahkannya kepada Liang Xiaole, dia berkata, silakan makan ini. Tapi hati-hati, ini panas. Liang Xiaole memutar-mutar tangannya, dan merobek ujung bajunya untuk membersihkan kotoran di tangannya. Dengan lembut, dia meraih daging binatang ajaib itu. Setelah dingin, dia langsung memakannya dengan suapan besar, tanpa mempedulikan penampilannya sedikit pun. Liang Xiaole mungkin sangat lapar, karena setelah dia dengan cepat menghabiskan potongan daging besar itu, dia masih menatap potongan yang tersisa dengan tatapan sedih di matanya. Jian Chen tersenyum, lalu merobek sepotong besar daging binatang ajaib lainnya. Dia menyerahkannya kepada Liang Xiaole dan berkata, silakan makan ini. Melihat potongan daging binatang ajaib yang diletakkan di depannya, Liang Xiaole ragu sejenak, dan pada akhirnya tetap tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Sebaliknya, dia menatap Jian Chen dan Tie Tea dan bertanya dengan lembut, jika aku menghabiskannya, kalian akan makan apa? Tie Tea tertawa, jangan khawatir, kita masih punya satu lagi. Lihat di bawah pohon itu. Sambil berkata demikian, Tie Tea mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke arah tersebut. Liang Xiaole melihat ke arah yang ditunjuk Tie Tea, dan benar saja, dia melihat bahwa di bawah pohon besar di dekatnya, seekor makhluk ajaib yang tidak dikenal telah jatuh ke tanah. Salah satu kakinya telah hilang, dan tanah dipenuhi dengan bercak darah segar. Sambil menatap mayat makhluk ajaib itu, Liang Xiaole menelan ludah dan berkata, kalian benar-benar hebat. Tak disangka kalian berdua saja bisa membunuh makhluk ajaib kelas 1. Apa maksudnya? Kata Tie Tea, sama sekali tidak terganggu. Waktu berlalu begitu cepat. Jian Chen dan Tie Tea telah selesai makan, dan kini bersiap untuk beristirahat. Hei, aku harus tidur di mana? Tanya Liang Xiaole dengan susah payah. Jian Chen menunjuk ke sebuah pohon besar yang tidak terlalu jauh dan berkata, pergilah beristirahat di atas pohon itu. Dengan begitu, meskipun ada makhluk gaib yang mencoba menyerang di tengah malam, kamu tidak akan terluka. Ah, makhluk ajaib masih menyerang di malam hari. Wajah Liang Xiaole memucat mendengar kata-kata itu. Matanya dipenuhi rasa takut, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian mau pergi kemana? Kalian tidak bisa meninggalkanku sendirian. Kalau tidak aku pasti akan dimakan oleh binatang buas ajaib, tanya Liang Xiaole dengan panik. Ia melirik Jian Chen dan Tie Tea dengan gugup, seolah takut akan nyawanya jika mereka melarikan diri dan meninggalkannya. Jian Chen menghela napas dalam hati. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liang Xiaole yang pengecut itu. Orang seperti dia, yang lahir dan dibesarkan di keluarga bangsawan sebagai gadis kecil yang berharga, belum pernah mengalami badai kehidupan. Sejak lahir, dia tumbuh dalam lingkungan yang terlindungi, sehingga menghadapi bahaya apapun akan membuat hati dan pikirannya kacau. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi jauh. Kita hanya akan beristirahat di pohon lain di sana, kata Jian Chen. Liang Xiaole merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata itu. Namun, jejak rasa takut masih tetap ada di hatinya, menolak untuk hilang. Sekolah sialan itu, kepala sekolah sialan itu. Mengapa mereka harus memaksa semua orang untuk menghadiri acara seperti ini tanpa alasan sama sekali? Bukankah ini hanya upaya sengaja untuk mengirim kita ke kematian? Setiap kali memikirkan bagaimana ia bisa berada dalam situasi seperti sekarang, Liang Xiaole tak kuasa menahan amarahnya dan mulai mengumpat. Akhirnya, kata-katanya perlahan berubah menjadi isak tangis. Bab 36. Sekumpulan Serigala. Di malam hari, Jian Chen dan Tie Tea duduk di bawah pohon sambil berlatih.
Obor di samping mereka sudah lama padam, dan di dahan pohon sekitar 5 atau 6 meter di atas mereka, ada Liang Xiaole. Dia dengan gugup melihat sekeliling setiap kali mendengar lolongan binatang ajaib di malam hari, dia sama sekali tidak bisa tidur. Mata Liang Xiaole yang berbinar menatap pasangan yang sedang berlatih kultivasi, Jian Chen dan Tie Tea, seolah-olah dia sedang mengawasi mereka. Di matanya, ini adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak ingin melihat dua orang yang telah dia temukan, setelah sekian lama mencari, meninggalkannya dan kehilangan satu-satunya perlindungan yang dia miliki. Pada saat itu, angin sepau-sepau bertiup melalui hutan dan rerumputan tinggi. Sementara itu, Jian Chen yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Seketika, matanya berbinar saat ia menatap dalam-dalam ke rumputan tinggi, sebelum berdiri di atas tanah dengan batang besi di tangannya. Liang Xiaole merasa bingung saat melihat Jian Chen berdiri. Karena tidak tahu apa yang sedang terjadi, hatinya tiba-tiba menjadi sangat gelisah. "Hei, apa yang terjadi?" Liang Xiaole berbisik hati-hati. Dalam situasi ini, dia tidak berani berbicara dengan suara keras, karena takut menarik perhatian makhluk ajaib lainnya. Jian Chen tidak menjawabnya dan malah menoleh ke Tie Tea yang masih berlatih. "Tie Tea, bangun, ada beberapa makhluk ajaib yang menyerang." "Ah, apa yang kau katakan? Binatang buas menyerang." Liang Xiaole menjadi ketakutan, wajahnya langsung memucat. Memikirkan apa yang akan terjadi, seluruh tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Saat Tie Tea sedang berkultivasi, dia tidak berani sepenuhnya membenamkan dirinya, jadi dia tetap waspada sambil berkultivasi. Karena itu, ketika Jian Chen memanggilnya, Tie Tea segera terbangun dari keadaan kultivasinya dan berdiri dengan kapak perangnya disandarkan di bahunya. "Chanyang Xiangtian, di mana monster-monster itu?" tanyanya sambil melihat sekeliling. Dia tidak melihat jejak kaki di sekitar mereka, bahkan tidak mendengar suara apapun. Jian Chen perlahan menoleh sambil melihat sekeliling. "Tie Tea, kali ini, hati-hati. Kali ini bukan hanya satu binatang ajaib, tetapi sekelompok binatang ajaib." Sebuah kelompok. Wajah Tie Tea langsung berubah dari acuh tak acuh menjadi terkejut, lalu mengeras menjadi ekspresi siap. "Ah, apa? Sekelompok orang? Tidak mungkin. Hei, jangan menakutiku seperti itu." Bersembunyi di antara pepohonan, Liang Xiaole memohon kepada mereka. Ia lebih memilih mendengar ancaman dari Jian Chen daripada ini. Alis Jian Chen berkerut sebelum dengan lembut memerintah Liang Xiaole yang menangis. "Bisakah kau diam? Apakah kau ingin menarik perhatian makhluk-makhluk ajaib dari mana-mana?" Perintah Jian Chen terbukti sangat berguna, karena Liang Xiaole segera menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya rapat-rapat agar dia tidak mengatakan apapun. "Chanyang Xiangtian, menurutmu ada berapa banyak makhluk ajaib?" tanya Tie Tea. "Banyak sekali, setidaknya 10 orang. Mereka semua siap menyerang dan sudah mengepung kita." Wajah Jian Chen tampak sangat serius. Ekspresi Tie Tea mengeras saat mendengar perkataan Jian Chen. Jika hanya satu binatang ajaib, dia tidak akan khawatir. 3 binatang ajaib dan gabungan kekuatan mereka berdua bisa mengalahkan mereka. Tapi sekarang setidaknya ada 10 ekor. Tie Tea tidak berani bersikap sombong lagi. Saat Liang Xiaole mendengar suara Jian Chen, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat, dan pikirannya dipenuhi rasa takut. Hanya satu pikiran yang terlintas di kepalanya, semuanya sudah berakhir, kita tamat. Kita tidak akan selamat dari ini. Rumput tinggi mulai bergoyang saat cahaya berwarna cian muncul di depan mereka. Ada satu di setiap arah, dengan tidak kurang dari 50 titik asal. Saat Jian Chen dan Tie Tea memandang dengan takjub, mereka menyadari bahwa titik-titik cahaya terang itu sebenarnya adalah mata dari makhluk-makhluk ajaib, dan jumlahnya setidaknya ada 20. Ini adalah binatang ajaib, serigala biru kelas 1. "Tie Tea, jika kau ingin hidup, cepatlah panjat pohon sekarang juga," kata Jian Chen sambil memandang ke-20 serigala biru dari keempat arah. Tie Tea menatap tajam dengan marah sebelum mengacungkan kapak perangnya. Dengan suara gagah berani dia berkata, "Jangan khawatir. Chanyang Xiangtian, hanya ada 20 binatang ajaib kelas 1, aku jamin mereka tidak akan mengalahkan kita." Saat mendengar ada 20 serigala yang menyerang, Liang Xiaole hampir mati ketakutan. Saat ini, meskipun sebelumnya dia percaya pada kekuatan Jian Chen dan Tie Tea, dia tidak akan pernah percaya bahwa kekuatan mereka mampu mengalahkan 20 binatang ajaib, karena mereka bahkan belum mencapai tingkat Saint.
Kecuali salah satu guru sekolah datang menyelamatkan mereka sekarang, mereka tidak akan bisa lolos hidup-hidup. Guru, di mana Anda? Tolong datang selamatkan kami. Liang Xiaole melihat ke segala arah sambil memohon agar gurunya datang. Ia hanya bisa berharap para guru akan datang menyelamatkan mereka sekarang, tetapi sayangnya ada begitu banyak makhluk ajaib, jadi ia terlalu takut untuk berteriak terlalu keras. Hanya untuk berjaga-jaga jika makhluk ajaib itu mengincarnya. Ke-20 serigala biru itu perlahan berjalan menuju Jian Chen dan Tie Tea. Tatapan berminyak mereka menatap mereka dengan penuh perhatian. Mereka baru berhenti bergerak ketika jarak mereka kurang dari 5 meter. Jian Chen dan Tie Tea menggenggam senjata masing-masing. Meskipun dikelilingi oleh 20 makhluk ajaib, keduanya tidak menunjukkan ekspresi takut sedikit pun. Tiba-tiba, seekor serigala biru mulai meraung ke langit. Segera setelah itu, 20 serigala yang mengelilinginya juga mulai melolong. Lolongan mereka memenuhi udara saat mulai saling tumpang tindih, sebelum berubah menjadi gelombang suara besar yang menargetkan area yang luas. Mendengar lolongan serigala, seluruh tubuh Liang Xiaole tergelincir. Tubuhnya jatuh ke tanah sambil mulai gemetar. Saat itu, wajahnya benar-benar pucat pasi, tanpa darah sama sekali. Sekitar 5 kilometer dari Jian Chen, seorang pria parubaya turun ke dahan pohon. Ketika mendengar lolongan itu, wajahnya berubah. Matanya yang sebelumnya tertutup terbuka saat ia menatap ke arah sumber suara. Tidak bagus, itu sekumpulan serigala biru. Dilihat dari lolongannya, setidaknya ada 10 ekor. Sepertinya seseorang telah menemui bahaya. Wajah pria parubaya itu berubah muram saat tangannya menyentuh pohon tempat dia berdiri. Dia melompat turun dari pohon sebelum berlari kencang menuju arah lolongan tanpa berhenti. Semoga aku bisa berhasil. Pria parubaya itu cemas, tetapi dia sudah melaju dengan kecepatan maksimal yang bisa dia capai. Binatang-binatang ajaib di area kedua tidak terlalu kuat, tetapi lawan yang dihadapi Jian Chen dan Tie Tea adalah binatang ajaib serigala biru kelas 1. Peluang mereka untuk berhasil tampaknya tidak bagus. Pada saat yang bersamaan, di 3 tempat berbeda, 3 orang berbeda semuanya mendengar teriakan itu sebelum meletakkan apapun yang ada di tangan mereka dan dengan cepat mulai berlari menuju sumber lolongan tersebut. Lolongan serigala menjadi sinyal bagi serigala-serigala itu untuk menyerang, saat 20 serigala tiba-tiba menyerbu Jian Chen dan Tie Tea. Matilah kau! Geram Tie Tea sambil mengangkat kapak perangnya bersiap menyerang. Dia mengayunkan kapaknya ke arah serigala di dekatnya, menghantamkan kapak itu ke perutnya. Serigala itu menjerit dengan jeritan yang memekakkan telinga. Peng! Serigala biru yang menyerang Tie Tea langsung ditebas oleh serangan dahsyat kapak perangnya, dan kini tubuhnya dipenuhi luka besar. Serigala itu terlempar jauh akibat ayunan dahsyat tersebut. Meskipun merupakan hewan ajaib kelas 1, ia tak mampu menandingi kekuatan Tie Tea. Tie Tea mengayunkan kapak perangnya yang seberat 100 pon dengan mudah seolah-olah tidak berat sama sekali. Setiap kali serigala biru mendekat, dia akan melemparkannya jauh. Dengan demikian, setiap serigala yang terlalu dekat dengannya akan terlempar dengan luka baru di tubuhnya. Namun, kulit serigala biru itu keras, jadi bahkan Tie Tea pun tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Saat serigala-serigala itu mendekatinya bersamaan, mata Jian Chen seketika menjadi dingin saat ia menerjang maju. Dalam sekejap, ia menusukkan batang besi yang diasah tajam ke tenggorokan seekor serigala di dekatnya. Dengan sedikit perlawanan, batang besi itu akhirnya menembus kulit serigala dan menembus tenggorokannya. Ia mencabut batang besi itu dan memiringkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan serigala lain yang melompat ke arahnya. Serigala yang lehernya ditusuk oleh Jian Chen jatuh, tak berdaya ke tanah, keempat kakinya kejang-kejang dalam sakaratul maut. Ia tak mampu berdiri tegak meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, darah merah terang mengalir keluar dari lukanya. Tenggorokan adalah titik lemah bagi hampir setiap makhluk hidup, dan makhluk ajaib pun tidak terkecuali. Saat ini, karena serigala biru telah ditusuk tenggorokannya, nyawanya dengan cepat memudar. Meskipun ia berusaha menghindari godaan kematian, perjuangannya tidak akan berlangsung lama. Jian Chen mengandalkan kelincahan tubuhnya untuk bergerak lincah di antara kawanan serigala, dan dia menggunakan tongkat besinya untuk meninggalkan luka tusukan dimanapun dia menyerang. Meskipun dikelilingi oleh 10 serigala, Jian Chen menggunakan gaya gerakannya yang aneh namun tak terduga untuk menghindar dengan mudah.
Gigi dan cakar tajam serigala sama sekali tidak dapat menyentuhnya, dan setiap kali tampaknya serigala akan berhasil menangkapnya, Jian Chen bergerak menghindar tepat pada waktunya. Pertempuran bahkan belum berlangsung lebih dari beberapa tarikan napas, dalam-dalam sebelum 3 serigala, di antaranya lehernya, tertusuk oleh Jian Chen. Saat serigala-serigala itu kehilangan banyak darah, mereka terhuyung-huyung jatuh ke tanah dalam perjuangan terakhir untuk hidup, tetapi setelah satu tarikan napas terakhir, mereka mati di tanah. Banyak serigala menderita luka-luka di beberapa bagian tubuh, tetapi tidak ada yang fatal, dan luka-luka tersebut terfokus pada persendian mereka. Jian Chen terus bergerak di antara kawanan serigala sementara tongkat besi di tangannya terus menusuk mereka. Gerakannya tidak hanya cepat, tetapi juga anggun, seolah-olah dia sedang menari alih-alih berjuang untuk hidupnya. Di sisi lain, Tietea mengeluarkan geraman dan mengayunkan kapak perangnya seberat 100 pon ke udara, menghasilkan bayangan karena kecepatannya. Beberapa serigala yang mengelilinginya terus-menerus terlempar ke udara dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Meskipun luka-luka itu berasal dari kapak perang Tietea yang tajam, bagi serigala biru, cedera ini sama sekali tidak akan mengancam nyawa mereka. Meskipun Tietea terlihat cukup perkasa dan gagah saat ini, dia bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Dan dengan keberhasilan Jian Chen sejauh ini, pencapaian Tietea sendiri tidaklah seberapa. Lagi pula, sejak awal pertempuran, Tietea belum mampu membunuh satu pun serigala biru. Bersambung.